Jadi teks editorial itu adalah sebuah teks yang mengangkat atau berisi topik-topik terkini yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, di mana teks editorial itu biasanya memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan teks editorial itu adalah berita, itu ya sama, memang seperti itu teks editorial itu. Teks editorial itu sama dengan berita. Nah, lalu ragam informasi teks editorial itu apa saja deh? Nah, secara umum teks editorial itu berisi ragam informasi yang berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan. Nah, ketiga hal tersebut bisa dibagi lagi atau bisa dipecah menjadi fakta, opini, informasi analitis atau ragam analitis, dan informasi hortatoris. Nah, yang pertama ini adalah fakta. Fakta adalah hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu, fakta itu bisa berkaitan dengan waktu, tempat kejadian, dan bisa diperkuat dengan data berupa grafik atau catatan pada suatu peristiwa. Nah, jadi kalau suatu hal itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, maka itu bukan berupa fakta. Nah, contohnya seperti yang ada di samping itu. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah rata-rata pasien baru COVID-19 di ibu kota hampir 600-an orang setiap hari. Nah, angka itu naik drastis dibandingkan data pada akhir Juli lalu, ketika penambahan jumlah pasien baru masih di kisaran 400-an. Rasio positif di Jakarta dalam 2 pekan terakhir juga lebih dari 10%. Artinya terdapat 10 orang positif dari setiap 100 orang yang diuji usap. Nah, jika kalian cermati ya anak-anak, ini, faktanya kira-kira ada di mana sih? Nah, iya. Di situ ada angka 600, ada angka 400, dan ada angka 10%. Ini kan berupa data yang valid, ya kan? Nah, data-data seperti inilah yang menunjukkan sebuah potongan dari teks editorial itu disebut fakta. Nah, yang kedua adalah opini. Kebalikan dari fakta, kalau fakta tadi sudah dapat dibuktikan kebenarannya, opini ini masih merupakan pendapat yang disampaikan oleh penulis maupun narasumber mengenai isu yang diangkat di dalam teks editorial. Nah, seorang redaksi atau redaktur itu harus mampu menempatkan diri sehingga tulisan tersebut tidak menyinggung atau menghina lain pihak. Contohnya seperti yang ada di sampingnya itu. Ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI Jakarta seharusnya menggelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan dan Satgas guna meningkatkan kapasitas pelacakan. Nah, kapasitas pelacakan ini yang dimaksud adalah kapasitas pelacakan orang-orang yang kemungkinan terkena virus COVID-19. Nah, ini di sini redaktur ini atau si redaksinya ini berperan sebagai apa ya, sebagai penyimak, sebagai komentator. Jadi kalau, apa namanya, kita memberikan pendapat, kalian sebagai redaksi itu kalian boleh memberikan pendapat kalian. Nah, di sini pendapat penulis itu dia berpendapat lebih baik dana itu daripada untuk membuka bioskop, daripada untuk, rame-rame, kumpul-kumpul hal-hal yang, kurang perlu, mendingan untuk membantu Dinas Kesehatan atau Satgas supaya ya pelacakan orang-orang yang kemungkinan terkena virus COVID-19 ini bisa lebih cepat gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi, si penulisnya ini, si redaksinya ini mengungkapkan pendapat apa sih yang ada di pikiran dia, itulah yang namanya opini. Nah, kita lanjut lagi mengenai infotatoris. Jadi, penulis tuh boleh memberikan solusinya tentang permasalahan yang terjadi di dalam editorial itu, seperti pada contoh yang di samping itu. Ketimbang sibuk membuka bioskop, pemerintah DKI seharusnya menggelontorkan anggaran untuk membantu Dinas Kesehatan demi percepatan pelacakan, itu merupakan solusi. Jadi, seandainya kamu seorang penulis,
redaktur atau penulis berita itu boleh loh memberikan solusi kamu tentang permasalahan yang diangkat di dalam berita tersebut. Nah, itulah yang namanya info hortatoris. Sekarang, tugas kalian ya, ini yang pertama kalian harus bentuk kelompok 4 orang. Ini sebenarnya sudah ada di Google Classroom, tapi, saya terangkan dulu di sini, jadi saya jelaskan dulu di sini supaya nanti kalian di Google Classroom-nya itu tinggal tinggal apa nah ya, mengerjakan saja. Yang pertama bacalah teks editorial dengan judul Jakarta PSBB lagi, netizen salahkan warga bandel, yang bisa diunduh atau disimak di Google Classroom. Itu linknya sudah ada. Nah, ini linknya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini teks teks beritanya tuh yang seperti ini inilah ini. Ini. Lalu selanjutnya, nah, diskusikan di forum WhatsApp, kalian bisa berdiskusi atau bertanya kepada saya lewat WA ataupun Google Meet. Nah, format pengerjaannya seperti yang di samping itu. Jadi, kalian tulis dulu. Nah, sudah saya lihat tadi, pekerjaannya sudah dikumpulkan juga, sudah ada beberapa yang mengerjakan juga. Beberapa ada yang belum maksudnya, beberapa ada yang belum, nanti saya tunggu sampai malam nggak apa-apa. Nah, terakhir, eee, juga banyak yang tanya juga tadi ya, juga banyak yang tanya. Lah, sekarang, eee, ini ada sebuah quotes, di akhir pembelajaran ini ada sebuah quotes. Jadi, hidup itu ibarat bermain kartu, bukan tentang kartu apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana cara memainkan. Itu maksudnya gimana sih? Nah, hidup ibarat bermain kartu itu kan kita nggak bisa sih menerima nasib apa yang akan kita terima di dunia ini selama hidup kita ini.